Iya. Ibu korban dalam. Maju ya, maju ya. Maju bang, maju bang. Maju bang. Maaf. Mengancam nanti kita suruh tangkap, siapa yang ngancam? Nggak boleh. Ini proses hukum harus jalan, kan kasihan anak. Kalau ada yang ngancam kasih tahu saya, nanti biar kita suruh tangkap. Ini ibu yang berduka ini adalah lapor ibu dari anak yang mengalami kekerasan seksual yang tadi kita sudah lihat prosesnya di Polsek Setiabudi, dan ini kita dapat kabar bahwa ada ancaman terhadap keluarga korban kalau melanjutkan proses hukum, dan tentunya kita minta kepada para penegak hukum untuk mengatensi masalah ini dan semoga perkara dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nah, dari ibu sendiri bu, ancamannya seperti apa sih bu? Kalau dari pihak di rumah keluarga pada diem aja, tapi dari abang saya langsung, yang abang saya yang tinggal di Rangkas, dia nelpon saya, katanya kalau istri si pelaku terjadi apa-apa ataupun nggak ada umurnya, saya yang disalahkan. Kalau kamu tidak mencabut tuntutannya, saya bilang begini, walau bagaimanapun sampai kapanpun aku tidak akan mencabut tuntutan saya. Emang anak saya bisa dikembalikan seperti semula. Saya berbuat begini tidak salah, saya bilang. Saya tidak ada hasutan orang lain. Emang keinginan saya sendiri. Saya juga butuh keadilan. Saya begitu jawab. Terus kakak saya bilang, ya udah, kamu udah saya anggap bukan adik saya dan bukan saudara saya, dia bilang. Udah, saya diem aja. Aman ya pelaku? Oh, saya kurang tahu ya, dia berpihak ke sana, itu saya kurang tahu. Yang penting saya sudah menjelaskan bahwa si pelaku tuh orang lain bagi saya. Itu kan. Terus kata abang, kenapa kamu tidak melihat kakakmu, Nani? Justru itu saya melihat supaya tuh mata hati kakak saya, Nani, buka. Suami bejat itu untuk apa dibelain? Saya jawab begitu. Pelaku itu adalah paman korban. Ipar. Ipar. Iya. Ipar. Paman ipar. Udah? Ada pertanyaan lagi? Ya, anaknya nggak boleh kita bawa. Jangan diekspos lah. Kondisinya gimana bu? Anak? Ya selalu mengeluh sakit. Pipis sakit mah, pipis. Tapi saya bilang udah Dede jangan cerita siapa-siapa ya Dek. Tapi kalau dia ada yang tanya temennya, dia nangis langsung pulang, nangis. Sekarang pelaku udah ditahan ya pada saat? Ya udah ditahan. Udah. Udah dipastikan kita ditahan dan akan diproses. Dari Polsek akan rilis hari Senin. Oke? Oke. Ada tambahan lagi Ibu. Apa? Tambahan lagi? Istri si pelaku semalam ke rumah saya memohon mencabut tuntutan. Udah aman guys? Udah? Oke, ya. Pak, tadi sudah ke Polsek, sudah bertemu dengan orang tua korban, seperti apa Pak? Ya, tadi seperti kita sama-sama saksikan bahwa orang tua korban yang hanya tinggal dengan anaknya tadi telah menceritakan masalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh
keluarga dekat atau paman ipar daripada anak tersebut yang masih berumur 9 tahun. Dan ini ternyata kejadian bukan baru sekali, ini yang kedua kali. Dan selain diiming-imingi dengan uang juga dengan ancaman, sehingga menyebabkan korban itu kemudian tidak berdaya. Nah, oleh karena itu memang untuk mencegah hal seperti ini terjadi berulang dan berulang, kami dari DPR RI akan komit untuk memperjuangkan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk menjadi undang-undang. Jadi kalau ada yang bilang bahwa DPR memperlambat segala macam, itu tidak betul. Bahwa usulan atau inisiatif undang-undang itu justru berasal dari DPR RI, dan ini kita akan buat undang-undang itu dengan bagus, sehingga kemarin itu saya pikir bukan kita tidak mau cepat, tapi kita tidak mau buru-buru supaya menjadi undang-undang yang bagus. Karena kita tidak mau kejadian seperti ini berulang dan berulang lagi. Terjadi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada khususnya. Demikian. Pak, tapi kan memang ada yang memperlambat Pak di DPR karena ada beberapa fraksi yang masih belum setuju dengan adanya rancangan undang-undang tersebut. Gimana Pak sebagai wakil ketua? Saya pikir dengan dibawa ke paripurna, ke rapat paripurna, tentu itu akan membuat rancangan undang-undang tersebut disepakati oleh semua fraksi, karena nanti kalau sudah diparipurnakan itu akan jalan pembahasannya, dan tentunya pembahasan itu akan melibatkan semua fraksi yang ada di DPR RI. Tapi memang ada Pak fraksi yang tidak setuju atau bagaimana Pak? Saya belum dengar ada fraksi nggak setuju. Kenapa sih ini menjadi perhatian kasus ini untuk disidang dalam tanda kutip? Ya, kita saya diminta Ibu Ketua DPR pertama untuk mengecek, lalu kemudian memang seperti kita tahu, darurat kekerasan seksual ini di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu, begitu mendengarkan ada satu kasus, kami langsung diminta oleh Ibu Ketua DPR untuk melakukan pengecekan ke lapangan. Demikian. Oke. Yang lain boleh nggak Pak? Apa? Yang lain, pandangan DPR terhadap kebijakan pemerintah yang menyetop ekspor batubara. Tidak mau. Ya. Tindak pidana kekerasan. Bang Dasko, kalau untuk RUU TPKS ini kira-kira apakah nantinya akan dikembalikan ke balik atau justru nanti ada pansus? Karena kan ini kan melibatkan sejumlah pihak. Ya, bahwa kemudian pembahasan akan diserahkan kemana, kita akan serahkan pada rapat badan musyawarah yang nantinya akan menentukan urgensi pembahasan ada di mana. Demikian. Berarti Bamus akan dilakukan ketika udah masa sidang dibuka ya? Iya, selesai pembukaan masa sidang kita akan segera melakukan rapim Bamus dan kemudian paripurna. Siap. Demikian. Bu Ketua, hari ini kan mendampingi Pak Dasko nih terkait kasus pelecehan anak. Nah, bagaimana statementnya? Ya, ini salah satu bentuk kita mendukung mengatasi kasus-kasus yang terjadi kekerasan seksual pada anak gitu ya, karena saya yakin di luar sana masih banyak korban-korban yang tidak memberanikan diri untuk mengungkap aib ini gitu. Tapi kita harus kita bukan untuk diekspos, tapi kita harus dukung supaya hukum untuk pelaku dan perlindungan hukum bagi korban diperjelas gitu, karena ini akan berdampak sampai masa depan si anak gitu ya kan, karena ini anak-anak di bawah umur yang seharusnya kita sayang, seharusnya kita lindungi, tetapi malah digunakan untuk dilakukan untuk kejahatan seksual. Dan ini speechless lah ya, karena biasanya rata-rata kejadian ini terjadi dan pelakunya bukan orang lain, masih dalam lingkungan keluarga. Jadi hari ini memang kita dukung apa yang Pak Dasko lakukan, sidak dan bertemu dengan keluarga, dengan orang tua korban, dan meninjau langsung apakah pelaku sudah diamankan atau belum, dan kita dukung proses hukumnya. Terima kasih Bu Ketua.